Aceh merupakan perang yang melibatkan Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904 Masehi. Perang ini berakhir dengan pembubaran Kesultanan Aceh dan keberhasilan Belanda menduduki Aceh. Namun demikian, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda masih terus berlanjut. Bagaimana ini? Belanda semakin mendesak kita. Aceh sudah hancur. Kita harus mempertahankannya. Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Amerika? Usulan yang bagus. Saya akan mengirimkan surat kepada Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Hello, my friend from Aceh. Come on, silahkan masuk. Saya adalah utusan dari Aceh. Aceh mengirimkan surat untuk meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Baiklah, kami setuju untuk membantu Aceh. Tetapi sebelum itu, kalian harus menandatangani perjanjian ini terlebih dahulu. Baiklah. Bagaimana ini? Kabarnya Aceh minta bantuan kepada Amerika. Benar, ini akan menjadi masalah yang besar. Kita harus segera mengatasinya. Kita harus meminta Amerika untuk membatalkan perjanjian ini. Baiklah, besok kita akan menemui Amerika. Excuse me, saya adalah perwakilan dari Amerika. Silakan duduk. Kami telah menunggu Anda untuk membicarakan sesuatu yang penting. Apa yang ingin kalian bahas? Apakah ini terkait dengan perjanjian Aceh? Benar, kami ingin kalian membatalkan perjanjian dengan Aceh. Mungkin kalian tidak tahu, sebenarnya Aceh yang memanfaatkan kalian. Apa katamu? Kami dimanfaatkan? Benar, jadi kalian batalkan perjanjian itu. Tidak bisa dipercaya. Berani sekali mereka. Baiklah, kami akan membatalkan perjanjian dengan Aceh. Oh, Medsen Van Aceh, sebaiknya kalian menyerah saja. Tidak akan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan berperang sekuat tenaga. Benar, kami tidak akan menyerah kepada Belanda. Baiklah, jika itu maumu. Anfal! Tunggu pembahasan kami! Dengan kegigihan perjuangan rakyat Aceh, pasukan Aceh dapat memukul mundur pasukan Belanda dan memaksa Belanda menarik mundur pasukannya. Dalam perang gerilya, Mayor Jenderal Kohler dinyatakan tewas dan banyak rakyat Aceh yang terluka terkena tembakan. Tak terima dengan kekalahannya, Belanda membuat kerusuhan dengan melarang para pedagang Aceh untuk berdagang. Wahai rakyat Aceh, mulai hari ini, seluruh perdagangan di Aceh kami tutup. Tidak ada yang boleh berdagang di sini lagi. Tidak, Tuan. Jangan. Izinkan kami untuk tetap berdagang di sini. Betul, Tuan. Jika kami tidak berdagang, bagaimana nasib kami? Kasihanilah kami, Tuan. Apa urusannya denganku? Cepat, seret mereka pergi. Teguh Umar merasa bahwa perang ini sangat menyengsarakan masyarakat. Aktivitas warga sangat dibatasi yang membuat warga sulit beraktivitas. Teguh Umar akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda. Pada September tahun 1893, Teguh Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dikerhof di Kutaraja bersama Panglima bawahannya. Wahai Belanda, kami ingin menyerah kepada kalian. Wah. Lihat siapa di sini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Keputusan kalian untuk menyerah memang sangatlah bagus. Baiklah, jika memang itu keputusanmu, selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Mendengar kabar Teguh Umar menyerahkan diri pada Belanda, Cut Nyak-dien merasa kebingungan atas apa yang dilakukan Teguh Umar. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Mengapa ia tiba-tiba menyerahkan diri kepada Belanda tanpa mengatakan apapun? Tenanglah, kita harus percaya padanya. Aku yakin dia tidak akan mengkhianati Aceh. Aku harap kau benar.
Teku Umar mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Teku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Jod Nyakin pun sadar bahwa suaminya selama ini telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Teman-teman sekalian, lihatlah apa yang kami dapatkan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerah kepada Belanda? Itu adalah rencana kami untuk menyusup dan memperoleh keuntungan. Kalian bisa lihat semua itu. Belanda dengan mudah percaya pada kami dan menyerahkan senjata-senjata itu pada kami. Jadi begitu, ternyata semua ini adalah rencanamu untuk memanfaatkan mereka. Tentu saja, kami tidak akan mengkhianati Aceh. Setelah kami menyusup dan memperoleh banyak persenjataan, kami akan kembali memihak Aceh. Setelah beberapa lama Teku Umar menjadi pasukan Aceh, beliau telah membantu pasukan Belanda untuk menguasai pos-pos pasukan Aceh yang mana sudah dia rencanakan. Karena sebelumnya beliau telah memberitahukan hal ini pada pasukan Aceh. Atas jasanya, Teku Umar diberi gelar Teku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Sebagai imbalan, Teku Umar meminta imbalan berupa senjata, panglima, dan prajurit. Prestasi yang benar-benar gemilang, Umar. Itu luar biasa. Terima kasih Gubernur, maaf bila saya lancang, tetapi izinkan saya untuk meminta tambahan senjata dan pasukan sebagai imbalan atas kerja keras saya. Tentu saja, itu hal yang mudah. Saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih. Pada 30 Maret 1896, Teku Umar secara terang-terangan keluar dari Belanda dan berbalik membela Aceh. Teku Umar dan pasukannya lalu menyerang Belanda dan berhasil menaklukkan pos-pos Belanda. Sialan, bisa-bisanya kita tertipu oleh perbuatan Teku Umar. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Benar, Jenderal, kita harus balas perbuatan Teku Umar. Tunggu dulu. Aku punya sebuah ide. Belanda mengatur rencana untuk mengetahui kelemahan Aceh. Mereka berinisiatif mengundang seseorang yang bertujuan untuk memata-matai Aceh, terutama kota raja, Snoek Hartranch, yang seorang mata-mata datang ke markas Belanda untuk mengatur rencana yang akan mereka lakukan. Silakan dulu. Kami mengundangmu kemari untuk meneliti kelemahan Aceh. Baiklah, akan saya lakukan dengan sebaik mungkin. Snoek memulai rencananya untuk meneliti kelemahan Aceh. Ia menelusuri seluruh Aceh dengan menyamar sebagai pendatang Arab dan meringkas semua informasi dalam sebuah catatan kecil. Mak, Wahaba. Pak, Wahaba. Apa, Gek? Silahkan duduk. Terima kasih, Mbak. Jadi saya telah menemukan kelemahan dari pihak Aceh. Pihak Aceh sebenarnya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan ulama dan yang kedua ada golongan ule balang. Semua sudah saya catat di buku ini. Silahkan dibaca. Baiklah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memecah kedua golongan itu agar kita lebih mudah untuk mengambil alih Aceh. Belanda pun melakukan trik licik untuk menghadapi Aceh. Mereka menculik Jod Nyakin dan mengasingkannya ke Sumedang, serta menangkap seluruh masyarakat Aceh dengan tujuan untuk memecah belah Aceh.